Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan, sehingga kami bisa berjumpa via kanal YouTube ini, di mana kami berjumpa satu sama lain bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Walaupun fisik kami tidak berjumpa, tapi hati kami Tuhan bersekutu bersama. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Allah yang akan kami dengar ini bukan hanya sebatas kami dengar ya Tuhan, tapi dengan segera kami lakukan firman itu dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Kita akan bersama merenungi sebuah tema, melewati padang gurun pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih, kata pencobaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam Alkitab kita memiliki perbedaan yang cukup signifikan. KBBI belum memberi arti khusus mengenai kata pencobaan menurut Alkitab. Menurut KBBI, pencobaan adalah sebuah proses atau cara mencoba atau mencobakan. Sedangkan di dalam Alkitab kita, pencobaan berarti ujian, godaan, bujukan untuk melakukan dosa. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata pencobaan, kita hanya berfokus bahwa pencobaan itu datang silih ganti dan tidak pernah usai dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kita terkadang melupakan bahwa pencobaan itu mengandung arti yang besar bagi kehidupan kita, terkhusus bagi kehidupan beriman kita. Pencobaan pada dasarnya menempatkan seseorang pada satu titik kritis dalam hidup, di mana seseorang harus menentukan akan bersikap benar atau salah dalam menghadapi kondisi hidup tersebut. Apakah selama ini sikap benarlah yang sudah menjadi pilihan kita dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidup ini? Atau justru kita bersikap sebaliknya? Di dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, firman Tuhan menuntun kita untuk bersikap benar di dalam menghadapi dan melewati pencobaan hidup. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita menjawab bersama pertanyaan mengenai apakah selama ini kita sudah melakukan sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, saya mengajak kita untuk memahami firman Tuhan di dalam pemahaman teks berikut. Pembacaan di dalam kitab Kejadian tentang tugas dan tanggung jawab Adam dan Hawa di dunia, beserta dengan perintah larangan Allah akan buah terlarang yang berada di tengah-tengah taman tersebut yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Akan tetapi Adam dan Hawa tidak bisa menepati janji untuk mengikuti perkataan Allah karena mereka dicobai oleh iblis melalui kedatangan ular. Pencobaan sudah ada dari awal manusia diciptakan, dan kita melihat bahwa pencobaan benar-benar menempatkan seseorang di tengah-tengah jalan yang membingungkan. Bahkan dari cerita di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa kalah dengan pencobaan tersebut, dan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang itu. Pencobaan yang diciptakan iblis memberikan penawaran-penawaran yang begitu menggiurkan. Sebenarnya apa yang ditawarkan itu bersifat semu, karena Adam dan Hawa sebenarnya sudah dicukupkan oleh semua hal yang ada di dalam taman itu oleh Allah. Tetapi tetap saja rasa tidak pernah cukup dan puas diri serta rasa syukur yang kurang menguasai Adam dan Hawa yang akhirnya menyerah kepada pencobaan si ular. Sekalipun di dalam pencobaan itu manusia sering sekali jatuh ke dalam dosa,
mengutamakan keinginan dunia, mengutamakan keinginan daging, atau memang tergoda dengan tawaran si iblis. Sekalipun di dalam penghadapan akan pencobaan itu, manusia sering memilih jalan-jalan yang salah. Firman Tuhan kita hari ini tetap memberikan kita penghiburan bahwa di dalam Yesus Kristus tetap ada pengampunan, sehingga kita bangkit dari keberdosaan kita. Dan ketika kita menghadapi pencobaan tersebut kembali, ataupun pencobaan-pencobaan yang lain, kita telah tahu dan paham untuk memilih jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menghadapi dan melewati pencobaan itu bersama dengan Tuhan. Dan untuk kita yang sudah melewati pencobaan-pencobaan, ataupun yang saat ini sedang menghadapi pencobaan-pencobaan, tetapi kita memilih jalan yang salah dengan mengutamakan kehidupan dunia kita, dengan tidak mengandalkan Allah, dengan tidak mengikuti pimpinan Roh Tuhan. Firman kita hari ini pun berkata untuk kita mengakui segala dosa-dosa kita dan berpaling kembali kepada Allah untuk mengikuti semua pimpinan dari Roh Allah. Karena percaya dan imanilah, sekalipun kehidupan ini begitu sulit, ada Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita mampu menghadapi dan melewati kehidupan ini, pencobaan-pencobaan ini bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani padang gurun kehidupanmu. Jangan lupa untuk memberikan kabar baik ini bagi banyak orang yang mungkin saat ini sedang tersesat di padang gurun hidup mereka. Tuhan Allah yang setia itu akan membimbing, menuntun, dan memampukan kita semua untuk melewati padang gurun pencobaan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, kiranya firman inilah yang akan menuntun dan membimbing kami, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa melakukan firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap melanjutkan aktivitas kami. Amin.